Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, kami mau membawakan cerita yang berjudul Pendakian Malam-Malam di Puncak Gunung Mandi Angin. Kisah ini ditulis oleh Kelayan 00. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pendakian malam-malam di puncak Gunung Mandi Angin. Gunung Pamaton memang sangat terkenal dengan cerita-cerita mistis. Ada yang mengatakan kalau Gunung Pamaton merupakan pusat kerajaan Banjar di alam gaib. Pendirinya konon adalah raja dari kerajaan Dipa, yang merupakan cikal bakal dari kerajaan Banjar, yaitu Pangeran Suryanata. Menurut cerita di masa kejayaannya, Pangeran Suryanata pamit untuk kembali ke asalnya. Beliau menghilang dari dunia nyata, berpindah ke alam gaib. Kemudian pendirinya kerajaan Banjar di Gunung Pamaton. Gunung Pamaton berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Selain ada cerita-cerita mistis yang tersembunyi, Gunung Pamaton juga merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi. Gunung Mandi Angin letaknya bersebelahan. Gunung Mandi Angin juga merupakan wilayah kerajaan Banjar gaib yang ada di Gunung Pamaton. Bahkan ada yang mengatakan kalau wilayah Gunung Mandi Angin lebih seram dan penghuninya lebih sering menampakkan diri. Selain itu, Gunung Mandi Angin dulunya juga pernah dijadikan benteng pertahanan Belanda. Ada beberapa peninggalan yang membuktikan itu. Di bawah, di sekitar taman ada kolam yang diberi nama Kolam Pemandian Belanda. Sedangkan di puncak Gunung Mandi Angin ada situs benteng pertahanan. Banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di Gunung Mandi Angin. Tapi yang namanya cerita hanyalah akan tinggal cerita kalau tidak melihat sendiri dan membuktikannya. Itulah yang terjadi pada teman-teman Rian, mahasiswa kehutanan Banjarbaru. Rangga dan Agung. Rangga orang Jakarta dan Agung orang Surabaya. Mereka berdua baru pindah ke Kalimantan dan kuliah di Kabupaten Banjarbaru. Satu kampus dengan Rian. Mereka berdua orang kota besar yang selalu berpikir realistis, tidak percaya dengan hal-hal mistis. Mereka berdua ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita tersebut. Akhirnya, Rian pun mengajak mereka pergi ke Gunung Mandi Angin. Dia mengajak satu temannya lagi, namanya Misran, orang Barabai. Mereka pergi berempat. Misran juga sering mendengar cerita-cerita mistis yang terjadi di Gunung Mandi Angin. Dia juga penasaran, walau di dalam hati dia agak ragu-ragu. Takut kalau makhluk gaib di sana benar-benar ada dan muncul tiba-tiba. Biar lebih seru, Rian sengaja mengajak mereka malam hari, dan kebetulan malam Jumat. Yang kata orang, malam Jumat merupakan malam sakral bagi jin, demit, dan sejenisnya. Kelayapan cari mangsa. Maksudnya mangsa untuk yang ditakuti. Lanjut cerita. Jarak Banjarbaru dan Gunung Mandi Angin tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 30 menit perjalanan.
Bisa lebih dan juga bisa kurang, tergantung laju tidaknya motor yang dikendarai. Jam 9 lewat sedikit, sampailah mereka di Taman Gunung Mandi Angin. Mereka parkir 2 buah motor mereka di taman. Mereka ke puncak tidak menggunakan motor, walaupun jalan menuju puncak bisa ditempuh dengan menggunakan motor. Tapi mereka memilih jalan kaki, biar lebih terasa kalau memang ada aura-aura mistis. Melewati kolam pemandian Belanda, mereka berhenti. Rian sudah sangat sering datang ke tempat ini. Sejak S6A, bahkan dia juga sudah beberapa kali berkemah. Dan kejadian-kejadian aneh sudah sering dia alami dan dia saksikan. Karena sudah sering, dia pun tidak lagi merasa takut. Seperti halnya malam ini, Rian melihat sosok samar-samar perempuan bergaun warna putih, duduk di bibir kolam. Kakinya memainkan air kolam, gemericik air terdengar pelan tapi jelas. "Lo dengar suara gemericik air?" tanya Misran seraya menoleh ke Rian. "Enggak," sahut Rian. Dia sengaja pura-pura tidak tahu, padahal selain mendengar, dia juga bisa melihat sosok yang sedang menggoyangkan kakinya di dalam air. Dia menimbulkan suara gemericik, sosok noni Belanda. "Iya nih, paling perasaan lo aja, dasar penakut," kata Rangga. Agung diam saja, mungkin dia juga mendengar, tapi lantaran tidak melihat, dia pun menganggapnya mungkin hanya perasaannya saja. Walaupun tanpa dipungkiri, bulu kuduknya juga mulai berdiri. Setelah beberapa saat melihat-lihat kolam pemandian Belanda, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Menuju situs benteng Belanda yang jaraknya cukup jauh dan menanjak. Sebelum melangkah meninggalkan kolam, Rian menoleh ke noni Belanda yang sedang duduk di bibir kolam yang ada di seberang. Rian sangat kaget. Noni Belanda itu juga menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. Langsung bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup kencang. Mendadak dia ketakutan. Noni itu ternyata tahu kalau dia bisa melihatnya. Noni itu tersenyum. Apa maksudnya? Tanpa sadar, Rian mempercepat langkahnya. Teman-teman sampai tertinggal beberapa langkah. "Hei, tunggu! Pelan-pelan dong!" seru Misran, yang sejak berada di tepi kolam pemandian Belanda sudah merinding. "Iya nih, kayak mau balapan aja," ujar Rangga pula. Agung diam saja, tak banyak bicara. Mungkin di hatinya sudah muncul perasaan takut dan was-was. Langit di atas yang beberapa saat lalu terang, kini mulai agak gelap. Bulan separuh dan ratusan bintang-bintang mulai tertutup awan. Untungnya tidak gelap gulita. Masih ada cahaya yang menembus lewat celah-celah awan tersebut. Masih ada cahaya yang menerangi jalan menuju puncak. Rian dan teman-teman sengaja tidak membawa senter. Mereka tidak membawa perlengkapan apa-apa, karena rencananya mereka hanya naik ke puncak, memutari jalan yang di tengah-tengahnya ada situs, lalu kembali ke bawah, ke taman di mana mereka memarkir motor mereka. Sejak meninggalkan kolam pemandian Belanda tadi, Rian sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Bulu kuduknya kadang berdiri dengan sendirinya. Jantung kadang berdegup dengan kencang. Hal itu bukan tanpa sebab. Setiap dia melirik ke kanan,
ke semak belukar, ke pohon-pohon hutan di samping kanannya. Dia seperti melihat bayangan hitam, besar, yang juga melangkah mengikuti mereka. Ketika mereka berhenti, duduk, istirahat, sosok itu juga berhenti. Dia tidak tahu apakah ketiga temannya juga melihat itu. Sudah 2 kali mereka berhenti istirahat. Kadang duduk, kadang berdiri sambil menikmati pemandangan bukit di malam hari. Perjalanan menuju puncak masih jauh, kira-kira masih setengah perjalanan lagi. Dan sosok hitam besar yang ada di sekitar pohon hutan samping kanan belum juga pergi. Rian masih melihatnya, dan dia tidak mau cerita ke teman-temannya. Malu kalau nantinya dibilang penakut. "Rian, kita kembali saja," ujar Misran. "Kenapa?" tanya Rian. Rangga yang biasanya langsung menyahut, kini diam saja. Mungkin dia juga merasakan adanya sosok hitam yang mengikuti, yang dilihat Rian, terlebih Agung. Sejak meninggalkan pemandian Belanda, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Mungkin malu dikatakan penakut, mungkin juga takut kalau salah bicara. "Tanggung, sebentar lagi sampai," ujar Rian. Dia berusaha menyembunyikan perasaannya. Perasaan takut yang sejak noni Belanda yang dilihat di kolam pemandiannya tersenyum. Senyum yang membuatnya ngeri sendiri. "Iya, tanggung. Toh belum terjadi apa-apa. Belum ada yang bisa kita buktikan. Katanya di Gunung Mandi Angin banyak penghuni gaibnya. Serem. Gua nggak percaya kalau gua sendiri belum melihat dengan mata gua sendiri. Terus, kalau sampai puncak kita tidak melihat apa-apa?" tanya Misran agak kesal. "Kita cari terus. Kalau perlu kita masuk ke hutan. Kita telusuri situs benteng Belanda." "Nggak ah, itu pekerjaan orang gila. Malam-malam gini masuk ke situs benteng Belanda. Itu namanya sama saja masuk ke lubang kubur. Terus lo mau balik? Ya, terserah. Balik aja sendiri." Misran menunduk diam. Perasaannya bercampur aduk, cemas, was-was, dan takut. "Gue ikut aja." "Terus ikut, balik lagi juga ikut," kata Agung. Baru beberapa langkah ketika percakapan itu berakhir, dan mereka memulai melangkah. Tiba-tiba terdengar suara auman harimau. Semar-semar tapi jelas. Memecah kesunyian malam, menggetarkan jiwa mereka. Langkah Rian terhenti. 3 temannya juga berhenti. Mereka saling pandang. "Suara apa itu?" tanya Misran. "Gue gak mendengar apa-apa," ujar Rangga. Begitu selesai Rangga bicara, tiba-tiba muncul seekor macan yang sangat besar, lebih dari seekor kerbau. Muncul tiba-tiba tepat di hadapan mereka. Tepat di tengah jalan. Matanya merah menyala, menatap tajam. Di samping macan tersebut tampak sosok hitam, juga besar. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Mereka berempat terpaku beberapa saat. Mereka baru sadar setelah mendengar macan di depan mereka mengaum. Mengaum dengan suara yang sangat keras, menggelegar, membuat jantung mereka seolah mau jatuh. Tanpa menunggu komando, mereka pun lari. Lari dengan sangat kencang, lari sambil berteriak. "Tolong, ada macan!" Rangga berteriak paling kencang, juga lari paling kencang. Rian, Misran, dan Agung kalah cepat. "Ampun!" Terus saja dia berteriak sambil berlari. Kesombongannya lenyap
berganti ketakutan yang luar biasa. Agung juga berlari sambil berteriak. Teriaknya lucu, kayak Tarzan. Rian juga berlari kencang, tapi dia tidak teriak. Dia lebih memikirkan ucapan Rangga. Dia sangat menyesalkan ucapan Rangga. Kata-katanya telah membuat marah penunggu Gunung Mandi Angin. Mereka marah karena merasa ditantang. Mereka terus berlari meskipun sebenarnya macan dan sosok yang berdiri di depan mereka hanya diam saja, tidak mengejar. Rasa takut membuat mereka seolah dikejar-kejar. Setelah sampai di dekat kolam, mereka berhenti. Mereka menoleh ke belakang. Macan dan sosok yang mengejutkan mereka memang tidak ada, tidak mengejar. Tapi kembali mereka dikagetkan. Mereka kini hanya bertiga. Misran tidak ada. Misran menghilang. Misran mana? Tanya Rangga. Apa mungkin ketinggalan? Apa mungkin dimakan macan? Tanya Agung pula cemas. Rian, bagaimana? Ujar Rangga lagi gugup. Rian seolah tak peduli. Dia terus melangkah menuju sepeda motor yang diparkir di taman. Tak jauh dari kolam pemandian Belanda. Rangga dan Agung mengikutinya. Mereka berdua tidak percaya, meski beribu tanya masih ada di hati mereka. Dan kembali Rangga dikejutkan oleh sebuah kenyataan. Misran yang tadi dikiranya tertinggal di belakang, ternyata sudah berada di dekat sepeda motornya. Dia tampak tenang, tidak ngos-ngosan seperti mereka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kok lo sudah sampai duluan? Perasaan tadi gue di depan, gue yang duluan. Gue paling kenceng larinya, gumam Rangga heran. Emang ada apa? Kok sampai ngos-ngosan kayak baru dikejar setan? Ujar Misran heran. Kami memang dikejar setan, sahut Agung. Misran tertawa. Hahaha. Makanya jangan sombong. Lo sih lagu di Jakarta dibawa di sini. Iya, gue salah. Tapi bagaimana lo bisa sampai duluan? Bukankah lo tadi di belakang gue? Siapa bilang gue ikut lari? Waktu di tengah perjalanan, gue kan sudah bilang gue gak ikut. Lo suruh gue balik, ya balik dah gue. Menunggu di taman, sahut Misran sambil senyum-senyum. Rian yang memang sering mengalami hal-hal aneh di tempat ini, dia tidak merasa heran. Mungkin benar Misran balik, dan Misran yang menemani mereka. Mungkin makhluk gaib yang ada di tempat ini. Mendengar jawab itu, Rangga hanya melongo, bingung dan benar-benar bingung. Setelah merasa tenang, mereka pun pulang kembali ke Banjarbaru, ke rumah masing-masing dan Bobo. Begitulah ceritanya, pendakian malam-malam di puncak Gunung Mandi Angin. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.